Shalom anak-anak. Miss berharap kalian masih tetap sehat-sehat. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran Bible. Namun sebelumnya kita mengharap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu. Sekarang kami mulai belajar pelajaran Bible. Tuhan tolong kami supaya kami memahami semuanya dengan baik. Kami belajar tentang kitab Imamat. Tuhan tolong memberikan kami pengertian supaya kami mampu mengerti tentang kitab Imamat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, haleluya, amin. Oke. Perhatikan halaman 20 kitab Imamat. Tema besarnya adalah mendekat kepada Tuhan. Ada bagian-bagiannya. Kita langsung di halaman 21. Fakta sekilas. Fakta sekilas itu artinya sekilas tentang kitab Imamat. Oke. Kitab Imamat ini ditulis oleh Musa, dan kitab Imamat ini merupakan bagian dari kelima kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Imamat ini ditulis pada waktu saat orang-orang Israel berkemah di kaki Gunung Sinai. Tujuan dari ini adalah, tema dari kitab Imamat adalah belajar untuk hidup berhubungan dengan Allah yang kudus. Untuk mencapai kekudusan, manusia harus memberikan persembahan untuk menutupi dosa-dosa mereka. Mengenal Yesus. Dalam kitab Imamat, Yesus digambarkan dalam banyak cara. Yang pertama, Yesus sebagai masing-masing 5 korban. Ulang baca ya. Yesus digambarkan dalam banyak cara. Yang pertama, sebagai masing-masing 5 korban. Yang kedua, sebagai imam, seringkali dibandingkan dengan Harun, imam besar. Dan yang ketiga, sebagai penggenapan perayaan dan festival-festival. Imamat 19 ayat 2. Mengenal Yesus dalam kitab Imamat. Oke, penulis dan lokasinya sudah Miss bacakan. Yesus memberitahu kepada kita bahwa Musa adalah penulis kitab Imamat. Ketika dia memerintahkan Musa untuk mentahirkan orang yang sakit kusta. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Itu di Matius 8 ayat 4. Hal ini mengacu pada Imamat 13. Mungkin Musa menulis kitab ini ketika bangsa Israel berkemah di kaki Gunung Sinai. Tujuan dari tinjauannya adalah, Imamat bukan judul kitab. Dalam bahasa Ibrani yang ditetapkan sebagai kitab ketiga dari Pentateuk. Kenapa dibilang Pentateuk? Pentateuk itu adalah kelima kitab Musa. Judul aslinya adalah Waihigra, yang artinya ia memanggil, dan merupakan kata pertama dalam teks bahasa Ibrani. Bahasa Yunani Septuagint menyebut kitab ini Leotikon, yang artinya yang berhubungan dengan para imam, dan dari bahasa Latin Vulgate atau Leviticus atau Imamat. Kitab Imamat adalah kitab yang sangat berkuasa karena kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana dekat dengan Tuhan. Kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru banyak mengutip dari Imamat. Jadi kalau kalian baca kitab Imamat, baca kitab Ibrani agak nyambung-nyambung. Karena kitab Ibrani yang di Perjanjian Baru mengutip banyak dari kitab Imamat di Perjanjian Lama. Jadi hubungan antara kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada hubungannya. Kita lihat selanjutnya. Dalam kitab ini ada hukum-hukum yang berhubungan dengan pengorbanan. Korban adalah dasar dari semua penyembahan yang benar. Manusia telah berdosa dan kotor. Manusia membutuhkan korban untuk membebaskannya dari dosa dan membersihkan kecemarannya. Pertama, Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sekarang Tuhan mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. Perhatikan pernyataannya.
Israel tinggal di mana? Tinggal di Mesir. Waktu tinggal di Mesir, orang-orang Israel itu tinggal di perbudakan. Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan, keluar dari Mesir. Sekarang Tuhan yang mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. Artinya bangsa Mesir itu gambaran kehidupan lama, kehidupan manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Sekarang ini Tuhan berusaha mengeluarkan pemberontakan atau dosa itu dari orang Israel, dari kita. Perhatikan mengenal Yesus dalam kitab Imamat. Yesus dilihat dalam 5 korban dan 7 festival dan keimamatan. Hari ini kita akan bahas tentang 5 korban. Yaitu yang pertama, korban bakaran. Anak-anak boleh baca di Imamat 1 ayat 1 sampai 17 dan Imamat 6 ayat 8 sampai 13. Korban ini adalah ekspresi pujian, ucapan syukur dan penyembahan. Korban bakaran diperlukan sebagai kebutuhan dari orang-orang yang ditebus. Dan ini adalah cara mereka mendekat kepada penyelamat. Korban ini terdiri dari seekor lembu, domba, kambing, burung merpati dan burung dara. Hal ini berbicara kepada kita tentang komitmen penuh Yesus untuk memberikan dirinya sendiri kepada kita. Kalau anak-anak ikuti video-video misi sebelumnya, Mi sudah menyampaikan bahwa setiap kali orang Israel berbuat dosa, mereka harus membawa korban persembahan ke bait suci, dan imam yang akan mempersembahkan itu untuk menebus dosa mereka, untuk menghapus dosa mereka. Kita baca di situ, dan di bagian terakhir menjelaskan bahwa hal ini berbicara kepada kita tentang komitmen penuh Yesus untuk memberikan dirinya sendiri kepada kita. Orang-orang Israel melakukan itu pada waktu belum perjanjian lama. Pada waktu belum perjanjian baru, Yesus belum datang. Tetapi sesudah kematian Yesus adalah korban terakhir untuk menghapus dosa kita, untuk menghapus dosa dunia. Maka sekarang mungkin anak-anak bingungnya, lihat, kok kita kan dikatakan Israel rohani, tapi kalau kita berbuat dosa, kok kita tidak mempersembahkan kambing, kita tidak mempersembahkan lagi domba, burung dara, burung merpati. Karena apa? Kematian Yesus di kayu salib telah menyelesaikan dosa-dosa kita, telah menebus dosa-dosa kita. Lihat bagian yang kedua adalah korban sajian. Imamat 2 ayat 1 sampai 16 dan Imamat 6 ayat 14 sampai 23. Ini adalah korban sukarela mengenai ucapan syukur, dan korban ini dapat berupa tepung yang terbaik, dimasak menjadi roti atau roti tipis. Korban ini harus dilakukan. Gandum yang diminta dari penanam yang tekun. Dengan cara ini, pemberi persembahan diketahui dari mana keuntungannya dan melalui pertolongan dan kebaikan Tuhan. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia mengorbankan dirinya. Ini korban sajian. Korban sajian itu berupa apa? Berupa tepung dibuat jadi roti. Mungkin kalian sering dengar roti tidak beragi. Jadi roti itu dibuat, tidak dikasih apapun, tidak dikasih mentega, tidak dikasih telur, cuman roti saja, roti tanpa ragi. Tidak dikasih vermipan, tapi cuman dibuat roti tipis. Jadi cuma tepung, air, sudah dibuat tipis, dipanggang. Itu namanya korban sajian. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia mengorbankan dirinya. Jadi Yesus melakukan pengorbanan itu. Yesus membuat dirinya miskin supaya kita menjadi kaya. Lihat yang selanjutnya di bagian yang ketiga, korban pendamaian. Jadi selain korban bakaran, korban sajian, ada juga namanya korban pendamaian. Korban pendamaian ini ada di Imamat 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dan Imamat 7 ayat 11 sampai 38.
Ini adalah persembahan dari hewan korban yang kudus yang akan dimakan bersama-sama dengan sukacita oleh umat sambil mendeklarasikan ada damai bersama Tuhan. Korban pendamaian ini adalah makanan bagi imam dan penyembah. Hal ini menggambarkan Kristus yang adalah korban persembahan bagi keselamatan, sama seperti sumber makanan rohani bagi kita. Imam yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk tinggal di rumah Tuhan, bekerja di rumah Tuhan. Mungkin yang sekarang ini yang disebut sebagai ada hamba-hamba Tuhan yang dinamakan full time. Full time itu adalah orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, bekerja di rumah Tuhan. Jadi ada juga namanya korban pendamaian. Kalau ada korban pendamaian berarti ada perselisihan, mungkin entah itu pertengkaran atau apapun itu, tapi ada namanya korban pendamaian untuk mendeklarasikan bahwa ada damai bersama Tuhan. Itu orang-orang mendeklarasikan itu, mengumumkan kepada semua orang bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan itu ada kedamaian, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Matius pasal 26 ayat 26. Yesus juga mengatakan di situ bahwa roti adalah tubuh Kristus. Kalau kalian sudah mengikuti baptis Islam, pasti kalian pernah ikut namanya perjamuan kudus. Di perjamuan kudus itu ada roti, ada anggur. Roti itu adalah tubuh Kristus, sedangkan anggur itu adalah darah Kristus. Waktu kita makan roti itu, kita minum darah itu, maka mengalir di dalam tubuh kita, memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru bagi kita. Korban penebus dosa, baca Imamat 4 ayat 1-5 dan ayat 13-14, dan juga Imamat 6 ayat 24-30. Korban penebus dosa dilakukan karena manusia telah berdosa. Pengampunan manusia melibatkan pertobatan dan ketergantungan pada penebus. Saat kita bertobat, kita harus percaya pada penebusan Kristus. Tujuan dari korban penebus dosa adalah memulihkan imam, jemaat, pemimpin, dan manusia umumnya. Yesus adalah korban penebus dosa yang benar dan manjur, yang paling top. Oleh karena itu, kita memiliki keberanian untuk masuk ke tempat kudus hanya dengan darah Yesus. Pada zaman perjanjian lama, zaman imam-imam di Israel, tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam bait suci, dalam tempat kudus. Jadi yang masuk hanyalah imam-imam. Jadi kita yang bukan imam berarti datangnya cuman tidak boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Tapi dengan kematian Yesus, kita bisa datang kapan saja kepada Yesus, kepada ruang maha kudus itu. Kenapa? Kalau anak-anak ingat waktu Tuhan Yesus mati, ada salah satu tandanya adalah tirai bait Allah terbelah dua. Tirai bait Allah terbelah dua itu melambangkan bahwa siapapun sudah boleh datang kepada Yesus tanpa harus melalui imam. Karena pengorbanan Yesus telah menyelesaikan dosa-dosa kita. Yang terakhir adalah korban pelanggaran. Baca Imamat 5 ayat 14 sampai Imamat 5 ayat 14 dan Imamat 6 ayat 7, Imamat 7 ayat 1 sampai 10. Korban pelanggaran memiliki dua bagian. Pelanggaran terhadap Tuhan atau pelanggaran terhadap sesama manusia. Korban yang diperlukan adalah domba jantan. Yesus mencurahkan darahnya sehingga kita diperdamaikan dengan Allah dan diperdamaikan satu dengan yang lain saat kita melakukan pelanggaran satu dengan yang lain. Ini yang sangat
membuat Miss itu bangga sama Tuhan. Jadi Yesus mati supaya mendamaikan kita dengan Allah. Yesus mati supaya mendamaikan kita dengan sesama. Kalau kalian sering baca Alkitab, pasti kalian akan temukan sebelum waktu Yesus diadili, sebelumnya itu Herodes sama Pilatus itu bermusuhan. Tapi waktu pengadilan Yesus, maka mereka berdua harus berkomunikasi. Yesus kan dikirim dulu ke Pilatus, dikirim dulu ke Herodes, dari Herodes kembali ke Pilatus, dari Pilatus kembali ke Herodes. Akhirnya Herodes dan Pilatus bersahabat, mereka berdamai. Sebelumnya mereka bermusuhan. Nanti anak-anak baca di kitab Matius dan Markus, ada dijelaskan di situ. Kalian baca aja tentang pengadilan Yesus, pasti kalian akan temukan di pasal-pasal terakhir. Jadi kematian Yesus itu untuk memperdamaikan kita dengan Allah dan memperdamaikan kita dengan sesama. Miss berharap apa yang disampaikan ini anak-anak boleh mengertinya. Kalau tidak mengertinya, Miss selalu terbuka, boleh japri ke Miss atau telepon, Miss akan jelaskan jauh lebih lanjut. Ini Miss jelaskan secara cepat karena ini dalam bentuk video. Kalau bukan dalam bentuk video, Miss akan berbicara lebih lama lagi dengan anak-anak. Miss akan jelaskan yang lebih detail. Oke, kita berdoa biar semua pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa kembali belajar seperti biasa. Oke, kita akhiri materi hari ini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.